Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dosa yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap suami, berkaitan yang sering dilakukan oleh wanita adalah tidak memenuhi hasrat suami ketika suami ingin menggaulinya, ya, berhubungan intim dengannya. Jadi ini dosa besar kalau dia menolak tanpa alasan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang laki mengajak berhubungan istrinya, ya, diajak ke tempat tidurnya, kemudian sang istri menolak tanpa ada alasan syar'i tentunya, fabata ghadban, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka wanita ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maka saya ingatkan kepada para ibu-ibu, jangan lupa menjalankan di antara tugas utama adalah melayani suami, ya, ketika suami berhasrat untuk berhubungan intim. Kecuali kalau punya alasan syar'i seperti lagi sakit, itu lain cerita. Atau kemudian lagi stres berat, ya, lagi ada masalah besar, dia tidak bisa melayani suaminya, ya itu wajarlah, ya, suami tentunya ngerti. Tapi kalau tidak ada alasan, bahkan kata para ulama, haidnya seorang wanita bukan alasan untuk menolak melayani suaminya. Ya, suaminya bisa menggaulinya, tidak harus pada kemaluannya, ya. Ya, bisa, yang penting dia bisa memuaskan suaminya dengan cara apapun, yang penting halal, enggak ada masalah, ya. Demikian juga saya pernah mendapati kasus, mohon maaf ya, saya waktu hajian tahun berapa, mungkin 10 tahun lalu. Saya ketemu dengan orang kayak kakek, umur 71 tahun. Saya isi pengajian di masjid, salah satu masjid di Mekah, jamaah haji. Waktu itu saya mengisi pengajian tentang masalah zina. Kemudian datang kakek umur 71 tahun atau 72. Ustaz, dia mungkin baru dengar, dia bilang, "Ustaz, mohon maaf Ustaz. Saya yang bertanya, saya berdua sama dia. Kenapa kek? Saya takut saya melakukan zina." "Kakek ngapain?" "Maaf Ustaz, saya melakukan masturbasi, melakukan onani." "Loh, kakek kenapa melakukan demikian?" "Istri saya sudah enggak mau diajak berhubungan. Kalau saya ajak berhubungan," istri umur berapa? 60-an. "Katanya sakit lah, apalah, lecet lah, macam-macam." Saya bilang, "Kek, mungkin benar istri tidak bisa lagi. Tapi kalau ada, maksudnya bisa misalnya menggunakan pelumas kayak apa kayak, atau misalnya di bagian tempat lain, atau misalnya istri yang melakukan mengeluarkan air mani dari kemaluan kakek, tidak jadi masalah." Ini saya bicara terang-terangan karena ini masalah penting, ya. Maksud saya, jika wanita sudah tua, atau wanita sudah menopause, atau wanita sedang haid, bukan berarti menghalangi dia untuk melayani suaminya. Kalau dia tidak bisa melakukan hubungan pada kemaluannya, dia bisa, yang penting memuaskan suaminya, bagaimana caranya, ya. Wanita pada pintar kok masalah begini. Maka itu bukan alasan. Ketika dia menolak ajakan suaminya, dia terjerumus dalam dosa besar. Apalagi suaminya marah-marah. Kalau suaminya pemaaf, enggak ada masalah, ya udah, dia maafkan. Ya, tidak jadi dilaknat itu wanita sama malaikat. Tapi kalau suaminya marah-marah, kemudian tidur dalam kondisi gelisah, ya, maka wanita dilaknat sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaihi, kecuali Allah murka kepadanya. Maka ini jangan dianggap sepele oleh wanita, ya. Ini hadis sudah jelas, haram. Wanita kalau diajak berhubungan kemudian tidak mau, hukumnya haram. Jangan anggap sepele, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin menjadi penghuni surga, ya, ada tugas, ya, harus dikerjakan. Yang tadi kalau suami ingin dilayani, maka harus melayani. Kalau tidak, dilaknat oleh malaikat.